Adi, bocah pengamen yang hidup dalam kemiskinan, menemukan nenek terlantar yang dibuang keluarganya. Ia merawatnya dengan penuh kasih sayang. Akankah kebaikan Adi mengubah nasib mereka, atau justru membawanya pada masalah besar? Angin senja di Surabaya berembus pelan, membawa aroma asap knalpot, keringat, dan aneka jajanan pinggir jalan. Adi, dengan gitar bututnya yang sudah terkelupas di sana-sini, duduk di sudut sebuah gang sempit, di bawah bayangan bangunan tua yang menjulang. Jemari lentiknya, yang seharusnya asyik bermain gundu atau layang-layang seperti anak-anak seusianya, justru mahir memetik senar gitar, menciptakan melodi yang menusuk hati. Usianya baru genap 10 tahun. Namun matanya memancarkan kedewasaan yang tak semestinya. Garis-garis tipis di wajahnya, yang sering kali kotor oleh debu jalanan, seolah menjadi saksi bisu dari perjuangan hidup yang ia jalani setiap hari. Ia bukan sekadar pengamen. Ia seorang musisi jalanan yang mencari nafkah demi perut yang tak pernah berhenti lapar. Di balik senandung pilu yang ia bawakan, tersimpan mimpi yang begitu besar. Adi bermimpi suatu hari nanti ia bisa punya rumah, punya makanan yang cukup, dan tak perlu lagi merasakan dinginnya malam di trotoar. Ia ingin sekali melanjutkan sekolah, seperti anak-anak lain yang ia lihat memakai seragam rapi setiap pagi. Namun, bagi Adi, sekolah adalah kemewahan yang tak terjangkau. Hidupnya adalah sekolah yang mengajarkan tentang kerasnya dunia, tentang bagaimana bertahan hidup, dan tentang arti sebuah harapan yang terus ia genggam erat. Ia percaya, suatu hari nanti, kebaikan dan bakatnya akan membawa ia keluar dari lingkaran kemiskinan yang seakan tak berujung. Sore itu, suara nyanyian Adi terdengar lebih sendu dari biasanya. Ia membawakan lagu yang ia ciptakan sendiri, tentang rindu kepada orang tua yang tak pernah ia kenal. Suara merdunya, yang kadang tersendat menahan lapar, berhasil menarik perhatian beberapa pejalan kaki. Beberapa keping uang logam dan selembar uang kertas lusuh mendarat di kaleng bekas di hadapannya. Ia mengangguk, mengucapkan terima kasih dengan senyum yang tulus, meskipun matanya memancarkan kesedihan. Ia tak pernah mengeluh, karena ia tahu, mengeluh tak akan mengubah apapun. Setelah seharian mengamen, dengan perut yang sudah berbunyi keroncongan, Adi memutuskan untuk mengakhiri hari. Ia mengemasi gitarnya dan berjalan menyusuri jalanan, mencari tempat untuk melepas lelah. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sesosok tubuh renta yang meringkuk di bawah jembatan layang. Sosok itu tampak begitu kurus dan tak berdaya. Rambut putihnya yang kusut dan pakaiannya yang lusuh membuat hati kecil Adi tergerak. Tanpa berpikir panjang, ia mendekati sosok tersebut. "Nenek, nenek baik-baik saja?" tanya Adi pelan, berlutut di hadapan nenek itu. Nenek itu mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang sudah keriput menatap Adi dengan pandangan kosong. Wajahnya yang penuh kerutan menyembunyikan cerita panjang tentang pahitnya kehidupan. Nenek itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Adi, seolah melihat bayangan dari masa lalunya yang jauh. Adi merasa ada ikatan yang tak terdefinisikan di antara mereka. Sebuah ikatan yang lahir dari rasa kemanusiaan dan kepedulian. Nenek itu tampak begitu kesepian, sama seperti dirinya. Adi mengeluarkan selembar uang kertas yang ia dapatkan dari mengamen. Ia tahu, uang itu adalah satu-satunya jatah makan malamnya. Namun, melihat kondisi nenek itu, ia tak tega. Ia tahu rasanya kelaparan, dan ia tidak ingin orang lain merasakannya. Ia memutuskan untuk membelikan bubur hangat dengan uang itu. Ia berjalan ke warung terdekat, dan kembali dengan semangkuk bubur yang masih mengepul. Ia menyuapi nenek itu dengan penuh kasih sayang, layaknya seorang cucu yang merawat neneknya. Nenek itu makan dengan lahap, dan air matanya menetes, bukan karena sedih, melainkan karena kebaikan hati Adi yang tak terduga. Setelah makan, nenek itu perlahan mulai berbicara. Suaranya serak dan pelan, namun kata-katanya penuh makna. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Siti. Nenek Siti menceritakan bahwa ia adalah seorang mantan penyanyi, seorang primadona di masanya. Dulu, suaranya mampu menggetarkan panggung-panggung besar dan mengundang decak kagum. Namun, seiring berjalannya waktu, popularitasnya meredup, dan ia terlupakan. Anak-anaknya, yang dulu ia besarkan dengan kasih sayang, meninggalkannya begitu saja, karena mereka lebih mementingkan harta warisan. Nenek Siti menceritakan kisahnya dengan nada yang sedih, penuh penyesalan, namun juga keikhlasan. Adi mendengarkan dengan saksama.
Ia tak bisa membayangkan betapa sakitnya ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Ia merasa simpati yang mendalam terhadap Nenek Siti. Di balik penampilannya yang renta, Nenek Siti memiliki jiwa yang kuat dan hati yang tulus. Adi merasa, takdir membawanya bertemu dengan Nenek Siti bukan tanpa alasan. Malam itu, di bawah kerlip lampu jalan yang remang-remang, Adi dan Nenek Siti berbagi cerita dan kehangatan, seolah menemukan keluarga yang telah lama hilang. Keduanya merasa tidak lagi sendirian. Pertemuan ini adalah awal dari sebuah kisah yang akan mengubah hidup mereka. Kisah tentang kebaikan yang mengalir dari hati yang tulus. Adi menyadari, ia tidak hanya menemukan seorang nenek yang terlantar, ia menemukan seorang guru dan keluarga. Seorang yang akan menemaninya dalam perjalanan hidup yang penuh liku. Dengan gitar bututnya dan sebuah harapan yang membara, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjaga Nenek Siti selamanya. Malam-malam berikutnya, trotoar di bawah jembatan layang itu menjadi rumah baru bagi Adi dan Nenek Siti. Dinginnya angin malam dan bisingnya suara kendaraan tak lagi terasa sunyi, sebab kini mereka punya satu sama lain. Adi, yang biasanya tidur beralaskan kardus dan berselimutkan langit, kini punya teman berbagi cerita. Nenek Siti, yang tadinya meringkuk sendiri dalam kesepian, kini merasakan hangatnya perhatian dan kasih sayang. Mereka layaknya dua keping puzzle yang hilang, dan kini menemukan satu sama lain untuk melengkapi. Ikatan di antara mereka tumbuh secara organik, bukan karena darah, melainkan karena ketulusan yang tak bertepi. Seiring berjalannya waktu, Adi semakin mengenal Nenek Siti. Ia tahu bahwa Nenek Siti adalah sosok yang tegar, meskipun hidupnya penuh dengan luka. Matanya yang keriput dan tangannya yang gemetar menyimpan memori indah dari masa lalu. Nenek Siti sering bercerita tentang masa-masa kejayaannya, saat ia masih muda dan namanya dikenal di seluruh kota. Ia adalah penyanyi legendaris dengan suara emas, seorang primadona yang mampu membius ribuan penonton. Adi terperangah mendengarkan kisah-kisah itu. Ia tidak bisa membayangkan bahwa nenek yang kini ada di hadapannya, seorang lansia yang terlantar, dulunya adalah sosok yang begitu gemilang. Kisah Nenek Siti menjadi inspirasi baru bagi Adi, membuatnya semakin yakin bahwa musik adalah kekuatan yang luar biasa. Namun, di balik cerita-cerita gemilangnya, ada satu hal yang terus Nenek Siti sembunyikan, yaitu cerita tentang keluarganya. Setiap kali Adi mencoba menanyakan lebih dalam, Nenek Siti selalu mengalihkan pembicaraan atau sekadar tersenyum pahit. Ia hanya menceritakan bahwa anak-anaknya telah meninggalkannya, namun ia tidak pernah menyebut nama atau detail lainnya. Ada beban berat yang Nenek Siti pikul sendiri, sebuah rahasia kelam yang ia tak ingin Adi ketahui. Ia takut, jika Adi tahu kebenaran yang sesungguhnya, Adi akan meninggalkannya juga. Padahal, Adi adalah satu-satunya harapan dan kebahagiaan yang ia miliki saat ini. Adi, dengan kepekaan hati yang dimilikinya, tidak pernah memaksa Nenek Siti untuk bercerita. Ia menghormati privasi Nenek Siti dan bersabar. Baginya, yang terpenting adalah Nenek Siti bahagia dan aman. Ia berjanji pada dirinya sendiri, sebuah janji tak tertulis, untuk menjaga Nenek Siti dengan sepenuh hati. Aku akan menjadi cucumu. Nek, aku akan menjaga nenek, bisik Adi suatu malam, saat ia memakaikan selimut tipis kepada Nenek Siti. Nenek Siti tersenyum, air matanya menetes perlahan. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya mengangguk pelan. Janji itu tak perlu diucapkan berulang kali, karena Nenek Siti tahu, janji itu terukir kuat di dalam hati Adi. Adi mulai belajar banyak hal dari Nenek Siti. Bukan hanya tentang bagaimana mengolah suara atau teknik memetik gitar yang lebih baik, tetapi juga tentang makna ketulusan dalam bermusik. Nenek Siti mengajarkan Adi bahwa musik yang baik bukan hanya tentang melodi yang indah, tetapi juga tentang perasaan yang tulus di baliknya. Musik yang lahir dari hati akan sampai ke hati. Adi, kata Nenek Siti suatu pagi, sambil menatap Adi yang sedang berlatih. Jangan hanya mainkan not, rasakan setiap nada yang keluar dari gitarmu. Kata-kata itu membuka mata Adi. Selama ini, ia mengamen hanya untuk mendapatkan uang. Kini, ia mulai memahami bahwa musiknya adalah jembatan untuk menyampaikan perasaannya. Ia mulai merangkai kata-kata, menciptakan lagu-lagu baru yang lebih personal dan emosional. Lagu-lagu itu tentang perjuangannya, tentang Nenek Siti, tentang harapan, dan tentang mimpi yang ia genggam erat. Perlahan, gaya bermusik Adi berubah. Ia tidak lagi hanya membawakan lagu-lagu yang populer, melainkan juga lagu-lagu orisinalnya.
Meskipun kehidupan mereka masih sulit, meskipun mereka hanya makan seadanya dan tidur di peran toko, Adi dan Nenek Siti merasa kaya. Mereka kaya akan kasih sayang, kaya akan kebahagiaan, dan kaya akan harapan. Adi bekerja lebih keras, mengamen dari pagi hingga malam, demi bisa membeli bubur hangat untuk Nenek Siti atau sekadar obat untuk penyakit rematiknya. Nenek Siti juga tidak mau tinggal diam. Ia mulai membantu Adi merawat gitar, menjahit celana Adi yang sobek, dan memberikan semangat yang tak pernah habis. Mereka adalah tim yang solid, saling melengkapi satu sama lain. Suatu malam, saat Adi dan Nenek Siti sedang duduk di bawah jembatan layang, Nenek Siti menatap Adi dengan tatapan yang penuh makna. Ia kemudian menyanyi, melantunkan sebuah lagu yang sangat indah. Suaranya, meskipun serak dan tidak sekuat dulu, masih memiliki pesona yang luar biasa. Adi tertegun. Ia tahu, suara itu adalah suara seorang bintang, suara seorang legenda. Ini lagu yang Nenek ciptakan sendiri. Adi, kata Nenek Siti, setelah selesai bernyanyi. Lagu ini tentang cinta dan pengorbanan. Lagu ini Nenek ciptakan untukmu. Hati Adi meleleh mendengar kata-kata itu. Air matanya menetes, tanpa bisa ia tahan. Ia memeluk Nenek Siti erat-erat, seolah takut kehilangan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, janji yang lebih kuat dari sebelumnya, bahwa ia akan menjaga Nenek Siti sampai akhir hayatnya. Pertemuan tak terduga ini telah mengubah hidup Adi. Ia bukan lagi bocah jalanan yang sendirian, melainkan seorang pemuda yang memiliki keluarga. Dan dengan Nenek Siti di sisinya, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia siap menghadapi segala tantangan yang ada, demi kebahagiaan Nenek Siti, dan demi mewujudkan impian mereka berdua. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Adi dan Nenek Siti kian sulit. Musim hujan tiba, membuat mereka harus pindah dari bawah jembatan layang yang bocor ke peran toko yang sedikit lebih aman. Dinginnya malah menusuk tulang, dan makanan yang mereka dapatkan semakin menipis. Namun, di tengah semua kesulitan ini, semangat Adi tidak pernah padam. Ia bekerja lebih keras, mengamen dengan semangat yang berlipat ganda. Di setiap senandung yang keluar dari bibirnya, terkandung harapan besar untuk kehidupan yang lebih baik. Harapan itu kini tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk Nenek Siti. Nenek Siti, yang kondisinya semakin lemah, tak pernah berhenti memberikan semangat. Ia sering duduk di samping Adi saat mengamen, memperhatikan setiap petikan gitar dan lirik yang keluar dari mulut cucu angkatnya itu. Ia adalah penonton setia Adi, dan tepuk tangannya, meskipun pelan, adalah penghargaan paling berharga bagi Adi. Nenek Siti mengajarkan Adi lagu-lagu lama yang ia ciptakan di masa lalu, melodi-melodi yang penuh makna dan cerita. Dari Nenek Siti, Adi belajar tentang harmoni, ritme, dan bagaimana sebuah lagu dapat menjadi cermin dari sebuah perjalanan hidup. Dengan bimbingan Nenek Siti, bakat musik Adi berkembang pesat. Ia tidak lagi hanya mengamen, tetapi ia juga mulai menciptakan lagu-lagu orisinal yang lebih personal dan mendalam. Lagu-lagu itu berisi cerita tentang perjuangan mereka, tentang keindahan persahabatan, tentang harapan yang tak pernah padam, dan tentu saja, tentang cintanya kepada Nenek Siti. Lirik-liriknya sederhana, namun jujur dan menyentuh. Melodinya mengalir begitu saja dari hati, dan siapapun yang mendengarnya, pasti akan ikut merasakan emosi yang ada di dalamnya. Suatu sore, saat Adi sedang mengamen di depan sebuah kafe, ia membawakan lagu barunya yang berjudul Senandung Nenek. Lagu itu bercerita tentang kebaikan hati Nenek Siti, tentang bagaimana Nenek Siti mengajarkan ia untuk tidak pernah menyerah, dan tentang janji yang ia buat untuk menjaga Nenek Siti. Suara Adi terdengar begitu emosional. Matanya berkaca-kaca saat ia menyanyikan lirik-lirik itu. Orang-orang yang tadinya hanya lewat, kini berhenti sejenak, mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka merasakan getaran yang sama, getaran kasih sayang dan ketulusan yang terpancar dari lagu tersebut. Setelah selesai bernyanyi, beberapa orang mendekati Adi, tidak hanya untuk memberikan uang, tetapi juga untuk bertanya tentang lagu yang ia bawakan. Lagu itu bagus sekali, Nak. Siapa yang menciptakannya? Tanya seorang bapak tua. Adi tersenyum. Lagu itu saya ciptakan untuk nenek saya, Pak. Nenek yang selalu menemani saya. Banyak orang yang terharu mendengarnya. Mereka memberikan lebih banyak uang, tidak hanya sebagai imbalan atas lagu yang indah, tetapi juga sebagai bentuk simpati dan dukungan terhadap hubungan istimewa antara Adi dan Nenek Siti. Meskipun demikian,
Perubahan besar belum terjadi. Hidup mereka masih jauh dari kata layak. Namun, perlahan tapi pasti, nama Adi mulai dikenal. Orang-orang di sekitar sana mulai memanggilnya anak pengamen hebat. Beberapa pedagang di pasar bahkan sering memberinya makanan gratis, terharu dengan kisahnya. Dukungan kecil ini menjadi penyemangat bagi Adi. Ia merasa bahwa usahanya tidak sia-sia, bahwa kebaikan yang ia tabur mulai menghasilkan buah. Ia menyadari ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang, yaitu pengakuan dan dukungan dari orang-orang sekitar. Satu malam, saat Adi dan Nenek Siti sedang makan malam, hanya dengan semangkuk mie instan yang mereka bagi berdua, Nenek Siti menatap Adi dengan tatapan bangga. "Suaramu semakin indah, Nak," ucapnya. "Nenek yakin, suatu hari nanti, suaramu akan dikenal oleh banyak orang. Jangan pernah berhenti bermusik, ya?" Adi mengangguk. Senyum merekah di bibirnya yang kering. Ia tidak hanya bermusik untuk mencari uang, tetapi juga untuk membahagiakan Nenek Siti. Kehidupan mereka masih penuh tantangan. Nenek Siti sering sakit-sakitan, dan Adi harus bekerja lebih keras untuk membeli obat. Namun, di tengah semua kesulitan itu, musik mereka adalah cahaya yang membimbing. Musik adalah bahasa yang mereka gunakan untuk saling menguatkan, untuk berbagi kebahagiaan, dan untuk merayakan setiap momen kebersamaan mereka. Melodi harapan itu terus mengalir. Seiring dengan perjalanan mereka yang masih panjang, penuh lika-liku, namun juga penuh makna. Adi tahu, suatu saat nanti, melodi ini akan membawa mereka ke tempat yang lebih baik, ke tempat di mana mereka bisa hidup dengan damai dan bahagia, tanpa harus berjuang untuk bertahan hidup setiap hari. Hubungan antara Adi dan Nenek Siti semakin erat. Layaknya akar yang menancap kuat ke dalam tanah, tak tergoyahkan oleh badai kehidupan. Mereka tidak hanya berbagi cerita dan makanan, tetapi juga berbagi rahasia terdalam yang selama ini terpendam. Suatu malam, di bawah rembulan yang sinarnya temaram, Nenek Siti akhirnya membuka hati dan menceritakan kisah pilu yang selama ini ia sembunyikan. Kisah di balik nada-nada indah yang ia ajarkan kepada Adi, kisah tentang pengkhianatan dan keegoisan yang menghancurkan hidupnya. "Aku dulu punya keluarga yang utuh, Adi," Nenek Siti memulai ceritanya dengan suara bergetar. "Aku punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Mereka adalah segalanya bagiku. Aku membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang, dengan semua hasil dari kerja kerasku sebagai penyanyi. Aku rela tidak makan, asalkan mereka bisa makan kenyang. Aku rela tidak punya baju baru, asalkan mereka bisa sekolah." Mata Nenek Siti berkaca-kaca. Napasnya tersengal menahan tangis. Adi menggenggam tangan Nenek Siti, mencoba memberikan kekuatan. "Mereka tumbuh dewasa dan sukses. Namun, setelah aku pensiun, aku mulai sakit-sakitan. Popularitasku memudar, uangku habis. Anak-anakku mulai menjauhiku. Mereka malu punya ibu yang miskin dan sakit-sakitan." Tetes air mata menuruni pipi Nenek Siti yang keriput. "Mereka hanya ingin harta peninggalanku. Tapi, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya punya sebuah rumah kecil yang ingin aku tinggalkan untuk mereka. Tapi, mereka tidak sabar. Mereka mengusirku dari rumahku sendiri, dan membuangku begitu saja di jalanan, seolah aku adalah sampah." Hati Adi hancur mendengar cerita itu. Ia tidak bisa membayangkan betapa kejamnya anak-anak Nenek Siti. Ia memeluk Nenek Siti erat, mencoba menyalurkan kehangatan dan kasih sayangnya. Nenek tidak sendirian. Ada aku di sini. Aku tidak akan pernah meninggalkan Nenek," bisik Adi, suaranya bergetar menahan tangis. Nenek Siti membalas pelukan Adi. Ia merasa damai. Ia tidak pernah menyangka, di akhir hidupnya, ia akan menemukan kasih sayang yang tulus dari seorang bocah pengamen jalanan yang tidak memiliki hubungan darah dengannya. Mendengar cerita Nenek Siti, tekad Adi semakin kuat. Ia ingin membuktikan kepada keluarga Nenek Siti bahwa mereka salah. Ia ingin membuktikan bahwa Nenek Siti tidak sendirian, bahwa Nenek Siti layak mendapatkan kebahagiaan. "Kita akan bahagia, Nek. Kita akan tunjukkan kepada mereka bahwa kita bisa bahagia tanpa kekayaan mereka," kata Adi, matanya memancarkan api semangat. Nenek Siti tersenyum. "Ya, Nak, kita akan bahagia." Namun, di tengah semangat yang membara itu, ada kekhawatiran baru yang muncul. Kesehatan Nenek Siti mulai menurun drastis. Penyakit rematiknya semakin parah, dan ia seringkali demam. Adi sangat khawatir.
Ia bekerja lebih keras, mengamen dari pagi hingga malam, demi bisa membeli obat dan makanan yang lebih bergizi untuk Nenek Siti. Ia rela tidak makan, asalkan Nenek Siti bisa makan. Suatu hari, Nenek Siti jatuh sakit parah. Tubuhnya demam tinggi, dan ia tidak sadarkan diri. Adi panik. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba memanggil bantuan, namun tak ada satupun yang peduli. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Adi menggendong Nenek Siti dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun, pihak rumah sakit menolak Nenek Siti karena mereka tidak memiliki uang untuk biaya pengobatan. Adi putus asa. Ia menangis, meratap, memohon agar Nenek Siti bisa mendapatkan pertolongan. Beruntung, ada seorang dokter baik hati yang melihat kegigihan Adi. Dokter itu mengizinkan Nenek Siti untuk dirawat, meskipun Adi belum bisa membayar biayanya. "Kamu anak yang baik, Nak," kata dokter itu. "Semoga nenekmu cepat sembuh." Adi mengucapkan terima kasih berulang kali, air matanya tak berhenti menetes. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan bekerja lebih keras lagi untuk membayar semua biaya pengobatan Nenek Siti. Selama Nenek Siti dirawat, Adi tak pernah berhenti berdoa. Ia juga terus mengamen di sekitar rumah sakit, berharap bisa mendapatkan uang lebih banyak. Ia menyanyikan lagu-lagu yang Nenek Siti ajarkan kepadanya, lagu-lagu yang kini terasa lebih pilu dan penuh makna. Di setiap petikan gitarnya, terkandung doa dan harapan agar Nenek Siti bisa sembuh. Kisah pilu di balik nada-nada itu kini menjadi kekuatan bagi Adi, membuatnya semakin gigih dan tak mudah menyerah. Ia yakin, suatu hari nanti, kebaikan yang ia tabur akan membuahkan hasil. Ia yakin, suatu hari nanti, ia bisa memberikan kehidupan yang layak bagi Nenek Siti. Ia yakin, ia akan membuktikan kepada dunia bahwa ketulusan hati jauh lebih berharga daripada harta. Setelah Nenek Siti dirawat di rumah sakit, kehidupan Adi berubah menjadi lebih berat. Ia harus membagi waktunya antara mengamen untuk biaya pengobatan dan menjaga Nenek Siti di rumah sakit. Ia seringkali tertidur di bangku tunggu, dengan perut kosong dan mata yang lelah. Namun, semangatnya tidak pernah padam. Di setiap jeda, ia selalu berada di sisi Nenek Siti, membacakan dongeng atau sekadar memijat kakinya yang bengkak. Nenek Siti, yang kondisinya perlahan membaik, selalu tersenyum setiap kali melihat Adi. Senyum itu adalah kekuatan terbesar bagi Adi. Suatu sore, saat Adi sedang mengamen di depan rumah sakit, ia membawakan lagu yang ia ciptakan khusus untuk Nenek Siti. Lagu itu berjudul Cinta Sejati, yang liriknya menceritakan tentang bagaimana Nenek Siti telah mengajarkan Adi arti sebuah kasih sayang yang tulus. Suara Adi terdengar begitu merdu dan emosional, membuat siapapun yang mendengarnya ikut terbawa suasana. Di dalam lirik lagu itu, terselip kisah tentang seorang nenek yang dibuang keluarganya, namun menemukan cinta sejati dari seorang bocah jalanan. Di antara kerumunan orang yang mendengarkan, ada seorang wanita muda bernama Rina. Ia adalah seorang jurnalis lepas yang sedang mencari berita inspiratif. Awalnya, ia hanya ingin mencari berita tentang kondisi rumah sakit. Namun, saat ia mendengar suara Adi, ia terhenti. Hatinya tergerak oleh lirik lagu yang begitu dalam dan emosional. Ia melihat ketulusan di mata Adi, dan ia merasakan adanya kisah yang lebih besar di balik lagu itu. Ia mengeluarkan kameranya, merekam penampilan Adi, dan memperhatikan gerak-gerik bocah itu dengan seksama. Setelah selesai bernyanyi, Rina mendekati Adi. Ia memperkenalkan dirinya dan bertanya tentang Nenek Siti. Adi, dengan lugu, menceritakan semuanya. Ia bercerita tentang bagaimana ia menemukan Nenek Siti di bawah jembatan, tentang bagaimana Nenek Siti dibuang oleh keluarganya, dan tentang bagaimana ia berjuang untuk merawat Nenek Siti. Adi juga bercerita tentang perjuangannya saat ini, bagaimana ia harus mengamen setiap hari untuk membayar biaya pengobatan Nenek Siti. Mendengar cerita Adi, Rina sangat terharu. Air matanya menetes. Ia tak bisa menahan rasa simpati yang mendalam. Ia melihat kebaikan yang begitu murni di dalam diri Adi. Kisah Adi dan Nenek Siti bukanlah sekadar berita, melainkan sebuah inspirasi, sebuah bukti bahwa kebaikan masih ada di dunia ini. Rina merasa ia harus melakukan sesuatu. Ia harus meliput kisah ini, agar banyak orang tahu tentang kebaikan hati Adi. Ia yakin, cerita ini akan menyentuh hati banyak orang dan mungkin bisa membantu Adi dan Nenek Siti. "Aku akan meliput kisah kalian, Adi," kata Rina dengan suara mantap. "Aku akan menulis tentang kebaikanmu, tentang perjuanganmu,
dan tentang Nenek Siti. Aku akan mempublikasikannya agar banyak orang tahu dan mungkin bisa membantu kalian. Adi terkejut, namun matanya berbinar penuh harap. Ia mengangguk, mengucapkan terima kasih berulang kali. Ia merasa ada keajaiban kecil yang terjadi. Ia merasa doa-doanya selama ini didengar oleh Tuhan. Ia tidak pernah menyangka bahwa ada orang lain yang peduli dengan kisahnya. Rina adalah malaikat penolong bagi Adi dan Nenek Siti. Rina, dengan semangat yang membara, mulai mengumpulkan data. Ia mewawancarai Adi, Nenek Siti, dan juga dokter yang merawat Nenek Siti. Ia mengambil foto-foto mereka, menangkap setiap momen kebersamaan yang hangat dan penuh makna. Ia juga merekam video Adi saat mengamen. Semua data itu ia kumpulkan dengan teliti, dan ia mulai menulis artikel dengan hati yang tulus. Artikel itu, yang diberi judul, Senandung Hati di Jalanan Surabaya, kisah bocah pengamen yang menyelamatkan neneknya, ia publikasikan di media daring tempat ia bekerja. Ia menuliskan setiap detail dengan emosi, dengan harapan artikel itu dapat menyentuh hati pembaca. Ia berharap, kisah Adi dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia yakin, kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Dan benar saja, apa yang Rina harapkan terjadi. Artikel itu meledak, menjadi viral dalam waktu singkat. Kisah Adi dan Nenek Siti menyebar bagai api, menarik perhatian banyak orang, tidak hanya di Surabaya, tetapi juga di seluruh Indonesia. Komentar-komentar positif membanjiri laman media sosial, banyak orang yang terharu dan ingin membantu. Sebuah keajaiban kecil, yang dimulai dari ketulusan hati seorang bocah pengamen, kini menjadi perbincangan hangat di seluruh negeri. Hidup Adi dan Nenek Siti, yang tadinya penuh dengan kegelapan, kini mulai diterangi oleh cahaya harapan. Liputan Rina tentang kisah Adi dan Nenek Siti menjadi viral dengan kecepatan yang luar biasa. Media sosial dan portal berita daring dipenuhi dengan cerita tentang bocah pengamen berhati mulia dan nenek yang ia rawat. Dukungan finansial pun mulai mengalir. Berbagai donasi terkumpul, tidak hanya dari masyarakat biasa, tetapi juga dari para selebritas dan pengusaha. Adi tidak lagi harus mengamen di jalanan untuk sekadar makan. Ia dan Nenek Siti akhirnya bisa pindah ke tempat yang lebih layak, sebuah kontrakan kecil yang bersih dan nyaman. Nenek Siti juga bisa mendapatkan perawatan medis yang lebih baik, berkat donasi yang terkumpul. Di tengah kebahagiaan yang baru mereka rasakan, datanglah sebuah badai yang tak terduga. Sebuah berita viral tentang seorang nenek yang hilang, akhirnya sampai juga ke telinga keluarga Nenek Siti. Mereka, yang selama ini tidak pernah peduli, tiba-tiba muncul kembali. Bukan karena rasa rindu atau penyesalan, melainkan karena berita yang menyebutkan bahwa Nenek Siti kini memiliki banyak uang dari donasi. Mata mereka hanya melihat uang, bukan kasih sayang yang tulus dari Adi. Suatu sore, saat Adi sedang menyuapi Nenek Siti, sekelompok orang datang ke rumah kontrakan mereka. Mereka adalah anak-anak Nenek Siti. Mereka datang dengan wajah penuh kepura-puraan, memeluk Nenek Siti seolah mereka sangat merindukannya. Nenek Siti terkejut. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap Adi, seolah meminta perlindungan. Adi, yang nalurinya sebagai pelindung Nenek Siti langsung aktif, berdiri di antara Nenek Siti dan anak-anaknya. "Siapa kalian?" tanya Adi dengan suara lantang, meskipun ia merasa takut. Anak sulung Nenek Siti, seorang pria berbadan besar bernama Budi, tersenyum sinis. "Kami anak-anak Nenek Siti. Kami datang untuk menjemput ibu kami. Seharusnya ia bersama kami, bukan dengan bocah jalanan sepertimu." Adi terkejut. "Kalian anak-anak yang membuang Nenek Siti, kan? Kalian tidak pantas disebut anak. Kalian meninggalkannya di jalanan begitu saja," teriak Adi, air matanya mulai menetes. Pertarungan pun dimulai. Pertarungan antara hati dan harta. Anak-anak Nenek Siti, dengan segala kepalsuan mereka, mencoba meyakinkan Nenek Siti untuk kembali bersama mereka. Mereka berjanji akan merawatnya dengan baik. Namun tatapan mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Nenek Siti, meskipun bimbang, tetap memegang tangan Adi erat-erat. Ia tahu, kasih sayang Adi adalah yang paling tulus di antara semuanya. Keluarga Nenek Siti tidak menyerah. Mereka membawa masalah ini ke jalur hukum. Mereka mengklaim bahwa Adi telah menculik Nenek Siti dan mengambil alih hartanya. Berita ini membuat geger. Media kembali meliput, dan opini publik terpecah.
Ada yang membela Adi, namun ada juga yang percaya dengan cerita palsu keluarga Nenek Siti. Adi merasa tertekan. Ia merasa sendirian. Ia takut ia akan kehilangan Nenek Siti, satu-satunya keluarga yang ia miliki. Rina, yang melihat kejadian ini, tidak tinggal diam. Ia merasa bertanggung jawab. Ia mencari seorang pengacara muda yang juga terharu dengan kisah Adi dan Nenek Siti. Pengacara itu, bernama Pak Danang, bersedia membantu Adi secara sukarela. Pak Danang adalah seorang pengacara yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Ia merasa, kasus ini adalah ujian bagi hati nuraninya. Dengan bantuan Pak Danang dan Rina, Adi mulai mengumpulkan bukti-bukti. Mereka mewawancarai orang-orang yang melihat Adi dan Nenek Siti di jalanan, mencari saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa Adi merawat Nenek Siti dengan tulus. Mereka juga mencari bukti bahwa keluarga Nenek Siti memang pernah menelantarkan Nenek Siti. Di tengah badai yang datang, Adi tetap teguh. Ia tahu, ia tidak salah. Ia tahu, ia hanya ingin menjaga Nenek Siti. Nenek Siti, meskipun dalam kondisi yang rapuh, juga memberikan kekuatan kepada Adi. Jangan takut, Nak. Nenek ada di pihakmu. Nenek akan buktikan bahwa kamu adalah cucu yang paling Nenek cintai. Bisik Nenek Siti, tangannya mengelus pipi Adi. Perjuangan Adi dimulai. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kebenaran. Ia harus membuktikan kepada dunia bahwa kebaikan hati akan selalu menang melawan keserakahan. Dan ia akan melakukannya dengan segenap jiwa dan raganya, demi Nenek Siti, demi cinta yang tulus yang telah mereka bangun bersama. Perjalanan Adi menuju kebenaran bukanlah hal yang mudah. Pertarungan hukum yang ia hadapi dengan keluarga Nenek Siti dipenuhi dengan intrik, kebohongan, dan fitnah. Keluarga Nenek Siti, dengan segala kekuasaan dan uang yang mereka miliki, mencoba memutarbalikkan fakta. Mereka menyewa pengacara hebat, membuat berbagai macam tuduhan palsu, dan mencoba mempengaruhi opini publik agar berpihak kepada mereka. Namun, di balik semua itu, Adi memiliki senjata yang jauh lebih kuat, ketulusan dan kebenaran. Pak Danang, pengacara muda yang mewakili Adi, bekerja keras siang dan malam. Ia yakin, keadilan akan berpihak kepada Adi. Ia merasa, kasus ini lebih dari sekadar kasus hukum, melainkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Pak Danang dan Rina, sang jurnalis, tidak berhenti mencari bukti. Mereka mewawancarai banyak orang, mulai dari pedagang di pasar, hingga tetangga-tetangga lama Nenek Siti. Mereka berhasil mengumpulkan kesaksian dari beberapa orang yang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana keluarga Nenek Siti menelantarkan Nenek Siti. Puncaknya, mereka menemukan sebuah bukti yang tak terbantahkan. Sebuah video amatir yang direkam oleh salah satu tetangga, menunjukkan bagaimana anak-anak Nenek Siti mengusir Nenek Siti dari rumahnya. Video itu menjadi kunci utama, sebuah pukulan telak yang meruntuhkan semua argumen palsu keluarga Nenek Siti. Video itu menunjukkan dengan jelas bagaimana mereka mendorong Nenek Siti keluar dari rumah dengan suara yang dipenuhi dengan cacian dan makian. Di ruang sidang, saat video itu diputar, suasana menjadi hening. Semua orang, termasuk hakim, terperangah. Wajah anak-anak Nenek Siti memucat, tak bisa berkata-kata. Mereka yang tadinya begitu percaya diri, kini menunduk malu. Nenek Siti, yang duduk di samping Adi, meneteskan air mata. Air mata itu bukan air mata sedih, melainkan air mata kelegaan. Ia merasa, akhirnya, kebenaran terkuak. Setelah video itu diputar, Pak Danang memberikan argumen penutupnya dengan penuh semangat. Yang mulia, kasus ini bukanlah tentang harta, melainkan tentang hati. Adi, seorang bocah pengamen yang tidak memiliki hubungan darah dengan Nenek Siti, merawatnya dengan tulus. Ia memberikan kasih sayang, ia memberikan perlindungan, dan ia memberikan keluarga. Sementara itu, anak-anak kandung Nenek Siti, yang seharusnya merawat ibu mereka, justru membuangnya. Mereka hanya kembali saat ibu mereka memiliki uang. Apakah ini yang disebut kasih sayang? Apakah ini yang disebut keluarga? Kebaikan hati Adi jauh lebih berharga dari semua harta di dunia ini. Dan kebenaran telah terungkap, bahwa Adi adalah keluarga sejati Nenek Siti. Hati para hadirin tersentuh. Banyak dari mereka yang meneteskan air mata. Adi, meskipun masih seorang bocah, berdiri tegak, memegang tangan Nenek Siti. Ia merasa bangga, ia telah berjuang untuk kebenaran.
Ia telah berjuang untuk Nenek Siti. Nenek Siti menatap Adi dengan tatapan yang penuh cinta. Ia tahu, ia telah membuat pilihan yang tepat. Ia tahu, ia telah menemukan keluarga yang paling berharga di dunia ini. Keluarga Nenek Siti, dengan segala kepalsuan mereka, akhirnya kalah. Mereka tidak bisa lagi membantah bukti yang ada. Mereka mencoba meminta maaf, namun Nenek Siti menolaknya dengan tegas. "Kalian sudah bukan anak-anakku lagi," ucap Nenek Siti, suaranya pelan namun penuh ketegasan. "Adi adalah cucuku, dan ia adalah satu-satunya keluarga yang aku miliki." Hakim pun akhirnya menjatuhkan keputusan. Hak asuh Nenek Siti diberikan kepada Adi. Seluruh donasi yang terkumpul tetap menjadi hak Adi dan Nenek Siti. Sebuah kemenangan bagi kebaikan hati. Sebuah kemenangan bagi ketulusan. Adi merasa, beban berat yang selama ini ia pikul, akhirnya terangkat. Ia memeluk Nenek Siti erat, tidak bisa menahan air mata kebahagiaan. Pertarungan panjang itu telah usai. Kebaikan telah menang, dan kebenaran telah terkuak. Kemenangan Adi di persidangan menjadi berita besar yang kembali menggemparkan publik. Kisahnya menjadi perbincangan hangat di mana-mana, kali ini bukan hanya karena viralitas sesaat, melainkan karena kemenangan moral yang ia raih. Masyarakat berbondong-bondong memberikan dukungan, mengirimkan ucapan selamat dan doa. Kisah Adi menjadi simbol bahwa kebaikan hati akan selalu menemukan jalannya, bahwa ketulusan akan selalu menang melawan keserakahan. Setelah kasus selesai, kehidupan Adi dan Nenek Siti berubah drastis. Donasi yang terkumpul semakin banyak, melebihi apa yang bisa mereka bayangkan. Mereka tidak lagi harus tinggal di kontrakan kecil. Mereka akhirnya bisa membeli rumah sendiri, sebuah rumah kecil yang nyaman dan hangat, tempat mereka bisa hidup dengan damai tanpa harus khawatir akan esok hari. Nenek Siti mendapatkan perawatan medis terbaik, dan kesehatannya berangsur pulih. Ia tidak lagi harus merasakan sakit rematik yang menyiksa. Di tengah semua kebahagiaan itu, datanglah rezeki yang tak terduga. Salah satu label rekaman besar di Indonesia, yang juga terharu dengan kisah Adi, menawarkan kontrak rekaman kepadanya. Mereka ingin Adi merekam lagu-lagu orisinalnya, terutama lagu yang berjudul Cinta Sejati, yang begitu menyentuh hati. Adi, dengan mata berbinar, menerima tawaran itu. Ia tidak pernah menyangka, mimpinya untuk menjadi penyanyi akan menjadi kenyataan. Dengan arahan dari label rekaman, Adi mulai masuk studio. Ia belajar bagaimana merekam suara, bagaimana bermain musik dengan alat yang lebih modern, dan bagaimana tampil di depan kamera. Meskipun semuanya terasa asing baginya, ia belajar dengan cepat. Ia tetap menjadi Adi yang sederhana, yang mencintai musik dengan sepenuh hati. Suaranya, yang dulunya hanya mengalun di jalanan, kini direkam dengan kualitas terbaik. Lagu-lagu yang ia ciptakan dari pengalaman hidupnya, kini siap untuk dinikmati oleh jutaan orang. Sementara itu, keluarga Nenek Siti, yang telah kalah di pengadilan, mencoba meminta maaf kepada Nenek Siti. Mereka datang dengan wajah penuh penyesalan, namun Nenek Siti menolaknya dengan tegas. "Maaf, kalian tidak akan mengembalikan waktu yang telah hilang, tidak akan mengembalikan kasih sayang yang telah kalian buang," ucap Nenek Siti, suaranya tenang namun penuh makna. "Kalian adalah masa laluku. Masa depanku ada di sini, bersama Adi, bersama cucuku." Anak-anak Nenek Siti pergi dengan rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Mereka akhirnya menyadari bahwa harta tidak akan pernah bisa membeli kebahagiaan sejati. Mereka telah kehilangan ibu mereka selamanya. Adi dan Nenek Siti memulai hidup baru mereka. Adi menjadi penyanyi terkenal. Lagu-lagunya menempati tangga lagu teratas di seluruh Indonesia. Ia tidak hanya dikenal karena suaranya yang merdu, tetapi juga karena kisah hidupnya yang inspiratif. Ia menjadi simbol harapan bagi anak-anak jalanan, bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan, asalkan kita memiliki ketulusan dan tidak pernah menyerah. Nenek Siti, yang kondisinya semakin membaik, selalu menemani Adi di setiap panggung. Ia menjadi inspirasi terbesar bagi Adi. Di setiap wawancara, Adi selalu menceritakan tentang Nenek Siti. "Dia bukan hanya nenek saya, dia adalah guru saya, dia adalah inspirasi saya," kata Adi dengan penuh kasih sayang. "Tanpa dia, saya tidak akan ada di sini." Kisah ini adalah bukti nyata bahwa kebaikan hati dapat membawa rezeki yang tak terduga. Sebuah kisah tentang perjuangan, kasih sayang, dan kemenangan moral. Adi,
Bocah pengamen yang dulunya hanya bisa bermimpi, kini bisa mewujudkan semua mimpinya, berkat ketulusannya. Dan Nenek Siti, yang dulunya terlantar dan sendirian, kini hidup bahagia, dikelilingi oleh cinta dan kasih sayang yang tulus dari cucunya. Setelah menjadi penyanyi terkenal, hidup Adi berubah total. Ia tidak lagi mengamen di jalanan, melainkan tampil di panggung-panggung megah. Lagu-lagu orisinalnya, yang dulunya lahir dari kesedihan dan perjuangan, kini menjadi sumber inspirasi bagi jutaan orang. Suara merdunya, yang dipenuhi dengan ketulusan, mampu menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Ia tidak hanya dikenal karena musiknya yang indah, tetapi juga karena kisah hidupnya yang luar biasa. Kisah tentang seorang bocah pengamen yang menyelamatkan seorang nenek terlantar. Di tengah kesibukannya, Adi tidak pernah melupakan Nenek Siti. Nenek Siti adalah prioritas utamanya. Ia selalu memastikan Nenek Siti mendapatkan yang terbaik. Rumah yang mereka beli kini menjadi tempat yang penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Nenek Siti, yang kondisinya semakin membaik, seringkali mendengarkan lagu-lagu Adi dari televisi atau radio. Ia selalu tersenyum bangga setiap kali melihat cucunya tampil di panggung. "Kamu adalah kebanggaan Nenek, Nak," kata Nenek Siti suatu hari, saat mereka sedang duduk di teras rumah. Nenek tidak pernah menyangka, di akhir hidup Nenek bisa menemukan kebahagiaan yang begitu besar. Adi tersenyum. "Nenek juga kebanggaan saya. Tanpa Nenek, saya tidak akan ada di sini." Kesuksesan Adi tidak membuatnya lupa diri. Ia tahu, ia harus membalas semua kebaikan yang telah ia terima. Ia memutuskan untuk mendirikan sebuah panti asuhan untuk anak-anak jalanan. Panti asuhan itu ia beri nama, Panti Asuhan Senandung Hati. Tujuannya, ia ingin memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak jalanan, agar mereka bisa melanjutkan sekolah dan mewujudkan mimpi mereka. Ia tidak ingin ada anak-anak lain yang harus merasakan pahitnya hidup di jalanan seperti yang pernah ia rasakan. Nenek Siti sangat bangga dengan keputusan Adi. Ia juga ikut andil dalam mengelola panti asuhan tersebut. Ia menjadi nenek bagi semua anak-anak di panti asuhan, memberikan kasih sayang, dan mengajari mereka tentang arti ketulusan dan perjuangan. Panti asuhan itu menjadi rumah yang hangat bagi puluhan anak-anak jalanan, sebuah tempat di mana mereka bisa menemukan keluarga dan harapan. Kisah Adi dan Nenek Siti, yang kini menjadi inspirasi bagi banyak orang, juga menjadi contoh bagi banyak selebritas dan pengusaha untuk berbuat kebaikan. Banyak dari mereka yang ikut berdonasi, membantu Adi dalam mengelola panti asuhan, dan memberikan dukungan kepada anak-anak di sana. Melodi kebaikan yang dulu hanya mengalun dari gitar butut Adi, kini mengalir tiada henti, menyebar ke seluruh penjuru negeri, menginspirasi banyak orang untuk berbuat baik. Adi tetap menjadi Adi yang sederhana. Ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia seringkali mengunjungi tempat ia dulu mengamen, berbicara dengan para pengamen lainnya, dan memberikan semangat kepada mereka. Ia tidak pernah berhenti bermusik, dan lagu-lagunya selalu dipenuhi dengan pesan-pesan moral tentang kebaikan, perjuangan, dan kasih sayang. Ia adalah sosok yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga sukses dalam menebarkan kebaikan. Nenek Siti, yang dulunya seorang primadona yang terlantar, kini menjadi seorang nenek yang bahagia, dikelilingi oleh puluhan cucu yang menyayanginya. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia merasa hidupnya telah lengkap. Ia merasa ia telah menemukan surga di dunia ini, surga yang diciptakan oleh cucunya, Adi. Meskipun kesuksesan telah datang, Adi tidak pernah berhenti berjuang. Ia berjuang untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak di panti asuhan. Ia berjuang untuk menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan ia berjuang untuk menebarkan kebaikan. Melodi kebaikan yang mengalir dari hatinya akan terus mengalun, tiada henti, menjadi lagu terindah yang pernah diciptakan. Waktu berlalu begitu cepat. Tahun demi tahun berganti. Adi, yang dulunya seorang bocah pengamen, kini tumbuh menjadi seorang pria dewasa yang bijaksana. Ia tetap menjadi musisi terkenal yang dicintai banyak orang. Panti Asuhan Senandung Hati yang ia dirikan, kini berkembang pesat, menjadi salah satu panti asuhan terbaik di Indonesia. Anak-anak yang ia rawat, kini telah tumbuh dewasa, menjadi orang-orang sukses yang berguna bagi nusa dan bangsa. Mereka tidak pernah melupakan kebaikan Adi. Di usia senjanya, Nenek Siti tetap terlihat sehat dan bahagia. Kerutan di wajahnya kini dipenuhi dengan kebahagiaan, bukan lagi kesedihan. Ia hidup damai,
dikelilingi oleh cinta dan kasih sayang Adi dan anak-anak panti asuhan. Ia adalah nenek kesayangan bagi semua orang. Ia adalah simbol kebaikan, simbol harapan, dan simbol bahwa cinta sejati tidak pernah mengenal batas. Suatu malam, saat Adi sedang menemaninya, Nenek Siti merasa napasnya semakin berat. Ia tahu, waktunya telah tiba. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia memanggil Adi. "Adi, nak, kemari." Adi mendekat, menggenggam tangan Nenek Siti yang sudah keriput. "Terima kasih, nak," bisik Nenek Siti. Suaranya sangat pelan. "Terima kasih karena kamu telah memberikan nenek kehidupan yang begitu indah. Terima kasih karena kamu telah mengajarkan nenek arti dari kebahagiaan sejati." Air mata Adi menetes. "Nenek, jangan bicara begitu. Neneklah yang telah memberikan kehidupan yang indah untuk saya." Nenek Siti tersenyum. Senyum itu adalah senyum terakhirnya. "Teruslah menebarkan kebaikan, nak. Teruslah bermusik dengan hatimu. Jadilah inspirasi bagi banyak orang. Janji pada nenek, ya?" Adi mengangguk, isakannya semakin kencang. "Ya, Nek, saya janji." Nenek Siti memejamkan matanya. Napasnya terhenti. Ia pergi dengan tenang, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Adi menangis, ia merasa, ia telah kehilangan segalanya. Namun, di balik kesedihan itu, ia merasakan kedamaian. Ia tahu, Nenek Siti pergi dengan bahagia. Ia tahu, Nenek Siti telah menemukan surga. Kematian Nenek Siti menjadi berita duka bagi banyak orang. Ribuan orang datang ke pemakamannya, mengucapkan duka cita dan memberikan penghormatan terakhir. Mereka tahu, mereka telah kehilangan sosok yang sangat menginspirasi. Adi, dengan hati yang berat, memberikan pidato yang sangat menyentuh. Ia bercerita tentang Nenek Siti, tentang bagaimana Nenek Siti telah mengubah hidupnya. "Nenek Siti adalah pahlawan saya. Nenek Siti adalah segalanya bagi saya. Dan saya akan terus meneruskan warisannya, yaitu warisan kebaikan." Setelah pemakaman, Adi kembali ke panti asuhan. Ia melihat anak-anak sedang bermain, tertawa, dan belajar. Ia tahu, warisan Nenek Siti akan terus hidup di dalam diri mereka. Ia tahu, ia harus melanjutkan perjuangannya. Ia harus tetap menebarkan kebaikan, seperti yang Nenek Siti ajarkan. Tahun-tahun berlalu, dan Adi tetap menjadi sosok yang menginspirasi. Ia menjadi seorang ayah, memiliki keluarga yang bahagia. Ia tidak pernah melupakan Nenek Siti. Setiap kali ia menyanyi, ia selalu menyisipkan sebuah doa untuk Nenek Siti. Ia tahu, Nenek Siti selalu mendengarkan, selalu tersenyum bangga di surga. Kisah Adi adalah senandung akhir dari sebuah perjalanan hidup yang penuh lika-liku, namun juga sebuah awal baru bagi banyak orang. Sebuah awal untuk sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan kebaikan, ketulusan, dan kasih sayang. Sebuah kisah yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa kebaikan hati dapat mengubah takdir, menciptakan melodi terindah di dunia. Dan melodi itu akan terus mengalun selamanya.